Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk melakukan perintahmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk memberitakan Injilmu. Selamat pagi teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini tidak dengan tiba-tiba. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan, dan Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini? Masakah aku yang akan menghadap Firaun dan bahwa aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir?" Nah teman-teman, ketika merenung beberapa tahun silam, di mana saya selalu berdoa dan berkata kepada Bapa Yahweh, "Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Pakailah hidupku dengan urapanmu." Tapi saat Elohim menjawab doa-doa, saya mulai bimbang, saya mulai ragu, mulai berdalih, dan macam-macam deh. Siapakah saya ini? Saya orang awam, tidak ngerti apa-apa, baca kitab juga kagak. Tapi tanpa terasa sudah 15 tahun saya menjalani pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Seorang hamba Tuhan berkata, "Dulu kamu seorang yang tidak bisa apa-apa, tapi sekarang kamu bisa. Maka jangan suka mengeluh dan berkata tidak bisa." Sama seperti saat Musa dipanggil oleh Bapa Yahweh, Musa dipanggil tidak dengan tiba-tiba. Semua sudah dalam rancangan dan rencana Elohim dalam kehidupan Musa. Tapi Musa selalu berdalih. Yang pertama, siapakah aku ini? Kejadian 3 ayat 11. Aku seorang buronan Firaun. Kok Bapa Yahweh malah meminta untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir? Ternyata Elohim memperhatikan kehidupan bangsanya. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak. Sebab aku mengetahui penderitaan mereka." Kejadian 3 ayat 7. Yahweh telah membentuk Musa dari kehidupan di dalam istana, kemudian dalam pengembaraan di negeri lain. Dan sekarang lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan aku telah melihat penindasan yang orang-orang Mesir sedang menindas mereka. Mungkin Musa saat diutus Bapa Yahweh mempunyai perasaan takut, minder, takut tidak bisa bicara dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, "Aku ada bersamamu." Seperti saya, ketika Tuhan mengutus untuk menjadi alatnya, saya takut, tidak percaya diri, stres, minder. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa aku bersertamu. Jadi ketika kita sudah mulai pelayanan, jangan lihat keadaan atau kondisi kita, tapi lihatlah ke depan. Nah teman-teman, apakah dengan peneguhan Yahweh, Musa mulai melangkah untuk melakukan panggilan Tuhan? Belum. Musa masih tetap berdalih. Yang kedua, siapakah engkau? Pertanyaan ini sepertinya rohani. Padahal ini untuk berdalih. Kejadian 6 ayat 2, dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Akulah Yahweh." Apakah dengan keterangan Tuhan, Musa sudah melaksanakan perintah Yahweh? Ternyata tidak juga. Musa masih terus berdalih. Yang ketiga, Israel tidak mempercayaiku. Kejadian 6 ayat 12. Yang keempat, aku tidak pandai. Nah teman-teman, apapun kita berdalih karena punya gambar diri yang salah, tapi jika Tuhan sudah mau pakai kita, akan dikejar terus dan memberi solusi. Tuhan akan memampukan kita dengan keajaiban-keajaibannya. Jadi teman-teman, mari kita genapi dan terima panggilan Tuhan.
yang biasa menjadi luar biasa di tangan Yahweh Elohim. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar. Dan apabila teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga yang lain pun memperoleh berkat daripada Bapa Yahweh. Tuhan Yesus memberkati.